قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-20, penjelasan bahwa sikap gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, telah kita sebutkan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar tidak menjadikan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab di bab yang ke-20 ini. Di dalam hadis milik riwayat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid rahimahumullahu ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut bagi kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Lata, Uzzah dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita akan sebutkan secara ringkas perawi yang meriwayatkan riwayat ini. Dalam hadis lain milik riwayat Ibnu Jarir. Siapa Ibnu Jarir? Lihat catatan kakinya yang dibawakan oleh penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala, pensyarah kitab ini. Beliau mengatakan dia adalah Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, syekh kalangan ulama tafsir, wafat tahun 310 Hijriah. Jadi beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ulama besar yang dijadikan sebagai teladan di dalam semangat menuntut ilmu, semangat di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu terlihat dengan karya-karya beliau, kitab-kitab beliau
Dan salah satu kitab yang masyhur yang dikenal oleh kaum muslimin sampai saat ini dari kitab-kitab beliau rahimahullahu taala adalah kitab tafsir yang berjilid-jilid. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala itu lembarannya berjumlah 3000 lembar. Itu pun diringkas oleh beliau rahimahullahu taala. Apa nama kitabnya? Siapa yang pernah dengar? Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Tafsir At-Tabari rahimahullahu taala, Imam At-Tabari. Nah, teman-teman sekalian, ini kitab yang paling dikenal yang ditulis oleh beliau yang berjilid-jilid, banyak jumlahnya. Dan ada kitab juga yang dikenal dari beliau rahimahullahu taala, kitab yang masyhur dan jumlah lembarannya sama dengan jumlah lembaran yang beliau tulis di kitab tafsir beliau, kitab tarikh, Tarikhul Umam wal Muluk. Allahu Akbar. Beliau rahimahullahu taala adalah orang yang memiliki semangat yang luar biasa, yang tinggi di dalam menulis, mengkaji Islam, menulis kitab-kitab, membuat karya besar. Yang semangat beliau ini, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sulit untuk kita temukan di zaman ini. Sehebat beliau rahimahullahu taala yang semangat luar biasa di dalam menulis kitab-kitab. Salah satu contoh apa yang disebutkan oleh Qadhi Abu Abdullah Muhammad, bahwasanya ia berkata bahwa Ali bin Ahmad bin Son'a, Ubaidullah bin Ahmad bin Samsar, dan ayahku berkata bahwa Abu Ja'far, ini kunyah beliau, Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata pada murid-muridnya. Ini kisah yang menggambarkan semangat beliau di dalam menulis kitab-kitab. Beliau pernah berkata kepada murid-muridnya, "Atansituna li tafsiril Quran, wahai murid-muridku, apakah kalian punya semangat untuk menulis tafsir Al-Quran?" Maka dikatakan oleh murid-muridnya, "Kam yakunu qadruh, wahai imam, berapa lembar yang harus kita tulis?" Kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, 30,000 waraqah, 30,000 lembar yang harus kita tulis untuk tafsir Al-Quran. Maka apa kata murid-muridnya? Mereka katakan, "Hadza mimma tufnil a'mar, wahai imam." 30,000 lembar yang harus kita tulis. Mereka katakan, kalau menulis seperti ini justru menghabiskan umur kita. Akhirnya Imam At-Tabari fakhtasaruhu, beliau ringkas yang harusnya ditulis 30,000 lembar, diringkas menjadi 3,000 lembar. Tafsir At-Tabari. Kemudian beliau berkata lagi kepada murid-muridnya, "Hal tansituna li tarikhil alam min Adam ila waqtina hadha?" Wahai murid-muridku, apakah kalian punya semangat untuk menulis kitab tarikh, kitab sejarah dari Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila waqtina hadha, hingga saat ini, di waktu beliau, di zaman beliau? Kata murid-muridnya, berapa lembar yang harus kita tulis wahai imam? Jawabannya sama, 30,000 lembar yang harus kita tulis tentang sejarah dari Adam alaihissalam sampai di zaman kita. Kata murid-muridnya sama dengan ucapan yang tadi, wa hadza mimma tufnil a'mar. Wahai imam, ini waktu kalau kita pakai, ini bisa menghabiskan umur kita. Apa kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala ketika mendengar pernyataan yang sama dari murid-muridnya? Beliau katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matatil himamu. Beliau mengucapkan istirja karena ini sebuah musibah. Lantas beliau mengatakan, matatil himamu, semangat penuntut ilmu telah mati. Dan benar teman-teman sekalian,
ambisi dan semangat besar untuk menghasilkan karya-karya untuk Islam dan kaum muslimin sampai saat ini tidak ada yang sehebat dengan apa yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Betul apa yang beliau katakan, matatil himamu, semangat ambisi para penuntut ilmu untuk belajar saat ini sudah mati. Untuk menulis saja tafsir Al-Quran, mereka katakan ini hanya menghabiskan umur kita, wahai imam. Makanya teman-teman sekalian, saya sering katakan, sampaikan sama antum, dan ini sebuah nasihat untuk saya pribadi juga dan untuk antum semuanya, bahwa seorang penuntut ilmu harus punya target, harus ada target yang dia capai. Kita tidak katakan teman-teman sekalian harus seperti Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, menulis tafsir Al-Quran berjilid-jilid dengan lembaran yang banyak, ribuan lembar, menulis sejarah, buku fikih, dan kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab hadis. Saya tidak katakan kita harus seperti Imam At-Tabari, tapi minimal seorang penuntut ilmu itu harus ada kitab-kitab yang dia sudah selesaikan, harus ada himmah, harus ada semangat, ambisi yang kuat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Harus punya himmah. Saya sering sampaikan, ini kan sudah 2021 kan? Harus ada perubahan di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Harus ada perubahan. Menghadir majelis ilmu sudah harus punya buku. Alhamdulillah untuk saat ini teman-teman sekalian, bagi sebagian ikhwan yang mungkin memang berat untuk belajar bahasa Arab karena sulit bagi dia untuk menghafal mufradat, ya kita berikan uzur. Tapi alhamdulillah sekarang banyak terjemahan yang alhamdulillah itu diterjemahkan kitab-kitab para ulama. Antum bisa beli. Antum katakan saya tidak punya waktu. Taib, sekarang di majelis ilmu kalau antum baca bukunya, kita bisa baca sama-sama. Yang mungkin kalau antum beli kitab ini, di rumah antum tidak punya waktu, tapi di majelis ilmu antum bisa selesaikan kitab-kitab yang antum koleksi, yang antum beli. Nah, kitab ini Al-Jadid, saya sering sampaikan, kalau bisa beli bukunya. Sama-sama kita baca, kita ambil faedah, kita selesaikan. Yang kalau mungkin kalau di rumah, ya mungkin cuma jadi pajangan saja. Antum sulit membaca, tidak ada waktu. Ya di sini di majelis ilmu kita bisa baca sama-sama, kita bisa selesaikan. Gitu, harus ada himmah. Ya, minimal seperti itu yang bisa kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita menyelesaikan, menamatkan buku-buku para ulama, ya. Jadi beliau katakan matatil himamu, semangat para penuntut ilmu, semangat manusia saat ini telah mati. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di akhir hayat Ibnu Jarir rahimahullahu taala ada sebuah wasiat yang beliau berikan kepada orang yang meminta wasiat kepadanya. Dan ini diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Farghani, salah seorang murid dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kalau kita berbicara tentang perjalanan hidup beliau menuntut ilmu, ini sangat luar biasa, guru-gurunya sangat banyak. Pernah beliau safar ke Baghdad untuk ketemu dengan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ternyata Imam Ahmad sudah meninggal. Akhirnya beliau berguru dengan ulama-ulama saat itu dan banyak melahirkan murid-murid, kitab-kitabnya. Nah, ini salah satu muridnya Abu Muhammad Al-Farghani. Beliau mengatakan Abu Bakar Ad-Dinawari berkisah tentang akhir hayat Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Tatkala beliau akan meninggal dunia, ada segelintir orang, beberapa orang yang datang kepada Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Dan ternyata orang-orang ini meminta wasiat kepada beliau rahimahullahu taala sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Ini di sakratul maut beliau, ini menjelang kematian. Ada beberapa orang yang masih meminta wasiat kepada beliau. Nah, orang-orang ini
berkata kepada Imam At-Tabari rahimahullahu taala, "Ya Aba Ja'far, wahai Abu Ja'far," kunia beliau, "Antal hujjatu fima bainana wa bainallahi fima nadinu bihi." Engkau adalah hujjah antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama kami. Dan seperti itu teman-teman sekalian, kita harus ada hujjah ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang terdahulu salaf, ada yang mengatakan kami ridho Imam Malik sebagai hujjah antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam belajar ilmu agama itu harus selektif di dalam memilih guru. Harus betul-betul yang punya akidah yang benar, manhaj yang benar, sebab dia akan menjadi hujjah nanti antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata mereka, "Wahai Abu Ja'far, engkau adalah hujjah antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara agama kami, dalam urusan-urusan agama kami. Fahal min syai'in tusina bihi min amrin dinina wa bayyinatin lana narju biha salama fi ma'adina." Apakah ada sesuatu yang engkau wasiatkan kepada kami terkait dengan urusan agama kami, atau ada sesuatu keterangan yang engkau sampaikan kepada kami yang dengan hujjah itu ya, bayinah keterangan itu, kami mengharapkan keselamatan untuk kehidupan akhirat kami. Apa kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala? Beliau wasiatkan, ini wasiat terakhir beliau. Kata beliau, "Alladzi adinullaha bihi wa usikum huwa ma thabata fi kutubi fa'malu bihi." Yang aku wasiatkan kepada kalian adalah yang aku beribadah kepada Allah dengannya, dan apa yang aku tetapkan dan ikrarkan di dalam kitab-kitabku, maka amalkan hal tersebut. Artinya teman-teman sekalian, beliau ingin memberikan wasiat kepada orang-orang yang meminta wasiat kepada beliau bahwa berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan dua itu aku beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya kita pahami dengan pemahaman salafus saleh, generasi yang terbaik, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian setelah itu beliau rahimahullahu taala meninggal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan membalas kebaikan-kebaikan beliau yang sangat banyak untuk Islam dan kaum muslimin. Baik teman-teman sekalian, beliau mengatakan dengan sanad yang sahih dari Sufyan. Siapa Sufyan? Sufyan Ats-Tsauri. Ini juga ada kisah tersendiri, insyaallah nanti kita akan sebutkan. Seorang yang meraih gelar Amirul Mukminin dalam hadis dan ilmu hadis, wafat tahun 1161 Hijriah. Kemudian dari Mansur. Siapa Mansur? Kata penulis, Mansur bin Al-Muqtamir bin Abdullah As-Sulami, seorang yang thiqah dan memiliki hafalan yang kuat, wafat tahun 132 Hijriah. Dari Mujahid. Siapa Mujahid? Mujahid bin Jabar Abul Hajjaj Al-Makhzumi, maula mereka yang berasal dari Makkah, seorang yang thiqah dan imam dalam tafsir Al-Quran, wafat tahun 104 Hijriah. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra." Apakah patut bagi kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzzah dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Beliau berkata, siapa di sini? Beliau berkata, siapa? Antum yang punya kitab, beliau berkata siapa? Siapa beliau berkata ini? Imam Mujahid. Nah, Imam Mujahid berkata, dia sebenarnya yang biasa membuat adonan tepung dengan kurma, maksudnya Lata, lalu membagikannya kepada orang-orang yang berhaji, lalu dia mati sehingga mereka mengerumuni kuburannya.
Begitu pula yang dikatakan oleh Abu Zawzah yang dia riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia Lata biasa membuat adonan campuran gandum dengan kurma untuk jamaah haji. Nah, teman-teman sekalian, hubungan athar ini dengan judul bab dan tauhid, karena athar ini memberikan faedah bahwasannya berhala Lata itu sebenarnya adalah laki-laki yang baik, yang biasa membuat adonan gandum dengan kurma untuk dihadiahkan kepada para jamaah haji. Setelah meninggal dunia, orang-orang bersikap gulu berlebihan terhadap kuburannya, lalu menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ini, setiap kubur yang disikapi berlebihan gulu dalam mengagungkannya oleh orang-orang, maka ia pasti akan mengantarkan penyembahan kepadanya, sekalipun mereka tidak menamakannya dengan penyembahan atau ibadah. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi sudah dari dulu, ya, sudah dari dulu ketika kuburan itu diagungkan oleh manusia, tujuannya baik, niatnya baik, maka ujung-ujungnya adalah kesyirikan. Jadi sudah dari dulu apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saat ini tentang kisah Lata. Ternyata dia orang baik. Berhala-berhala yang mereka sembah ini adalah orang-orang baik sebenarnya. Cuman karena mereka berlebihan di dalam mengagungkan berhala-berhala orang-orang Quraisy kan banyak. Tapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 ini karena ini yang diagungkan. Ya, yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy, yang itu membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan itu sebagai asyirku. Nah, dalil yang terakhir, ini dalil yang terakhir ya. Baik, dalil yang terakhir dari Ibnu Abbas. Jadi tidak ada faedah yang disebutkan oleh penulis. Baik, Ibnu Abbas mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang sering berziarah ke kuburan dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, dan meletakkan lampu pelita di atasnya, di atas kuburan. Diriwayatkan oleh para ulama penyusun as-sunan, ahlus sunan. Siapa maksudnya ahlus sunan, teman-teman sekalian? Rawahu ahlus sunan, diriwayatkan oleh ahlus sunan. Siapa mereka ashabus sunan? Ya, Sunan An-Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, ya, ahlus sunan. Teman-teman sekalian, sebelum kita sebutkan makna hadis ini secara global yang dibawakan oleh Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala, kita akan sebutkan siapa Ibnu Abbas secara ringkas. Dan nama ini tidak asing lagi di telinga kita, terkhusus di telinganya para penuntut ilmu. Abdullah ibnu Abbas, beliau adalah putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau seorang yang dikenal dengan keilmuannya, sahabat yang masih muda yang melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah ahlul bait, bagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua sisi. Pertama, beliau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tantenya Abdullah ibnu Abbas yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Maimunah, istri Nabi Maimunah, itu adalah tantenya Ibnu Abbas. Ibunya adalah Ummu Fadl. Bapaknya adalah siapa bapaknya?
Siapa bapaknya Abdullah? Abbas bin Abdul Muttalib. Punya istri namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl punya saudari namanya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekerabatan antara Abdullah ibn Abbas dengan Nabi dari dua sisi kan, anak pamannya Nabi dan beliau adalah dan tantenya siapa? Abdullah adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering bermalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah tantenya Maimunah. Di situ beliau mendapatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah ibnu Abbas ini dilahirkan di Mekah 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Abdullah ibnu Abbas ini lahir dan tumbuh di masa kenabian. Walaupun kita katakan ya beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya selama 30 bulan. Berarti 2 tahun berapa bulan? 2 tahun berapa bulan? Kalau 30 bulan 24, 2 tahun berarti 2,5 tahun. 2,5 tahun beliau melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan teman-teman sekalian, hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya sangat banyak, 1660 hadis. Padahal beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 30 bulan. Tapi beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas itu umurnya itu baru masuk 13 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas itu baru menginjak umur 13 tahun. Jadi sangat mudah beliau. Tapi beliau adalah seorang alim, sahabat yang berilmu, yang digelar dengan al-faqih, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, bahrul ilmi, lautan ilmu, habrul ummah, apalagi tintanya umat ini, cendekiawannya umat ini, beliau Ibnu Abbas. Karena apa teman-teman sekalian? Karena keluasan ilmu beliau yang dipelajari oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan doa kepada beliau radhiyallahu taala anhu, doa yang kita kenal, Allahumma faqihhu fiddin wa alhimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas dan ajarkan Ibnu Abbas at-ta'wil, tafsir Al-Quran. Ini teman-teman sekalian, doa ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas itu bermalam di rumahnya tantenya Maimunah, bertepatan dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan salat malam, ternyata Ibnu Abbas telah menyiapkan air untuk dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka Nabi bertanya, siapa yang siapkan air tersebut? Ternyata disebutkan adalah Abdullah ibnu Abbas. Maka Nabi SAW mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu at-ta'wil, dan ajarkan tafsir kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika menceritakan kisah ini, beliau menceritakan kepada kita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika dibantu, maka beliau senantiasa membalas kebaikan seseorang walaupun hanya dengan doa. Maka ini menjadi pelajaran teman-teman sekalian, apapun kebaikan yang diberikan oleh seseorang kepada kita walaupun sedikit, maka jangan lupa membalas kebaikan tersebut walaupun hanya dengan doa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah ajarkan kepada Ibnu Abbas tafsir Al-Quran, berikan pemahaman ilmu yang luas tentang agama ini kepada Ibnu Abbas. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita melihat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana semangatnya Ibnu Abbas di dalam belajar, kita katakan iya, Ibnu Abbas dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu beliau masih berusaha
untuk mendatangi sahabat-sahabat Nabi SAW, belajar dari sahabat-sahabat senior yang masih hidup ketika itu. Ketika Ibnu Abbas berkata kepada salah seorang lelaki dari kalangan Ansar, "Wahai fulan, linas'al ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum al-yawma kuthur." Wahai fulan, ayo kita bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka saat ini masih banyak. Kita ambil ilmu mereka. Tapi apa kata orang ini, lelaki ini dari kalangan Ansar, "Wahai Ibnu Abbas, antum ini coba berpikir dulu. Antum mau belajar dari sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Kalau antum belajar ambil ilmu dari mereka, sedangkan di tengah-tengah kita ini masih ada mereka, apakah manusia, orang-orang membutuhkan antum?" Gitu anggapannya. Ya, terkadang anggapan ini, pemikirannya ada di sebagian kita. Jadi orang ini katakan, antum mau belajar dari sahabat-sahabat Nabi, tidak usah. Antum tidak akan dibutuhkan oleh manusia, sebab ada sahabat-sahabat di tengah-tengah kita, sahabat-sahabat senior. Akhirnya Ibnu Abbas tinggalkan orang ini. Dia datang belajar, mendatangi sahabat-sahabat Nabi. Salah satu contoh, beliau mendatangi rumahnya Abu Musa al-Ash'ari. Ini sahabat senior. Ketika beliau mendatangi Abu Musa al-Ash'ari, ternyata Abu Musa itu sedang tidur. Pintu rumahnya tertutup. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Kalau kita bagaimana? Ingin datang ke Ustadz, pintu rumah Ustadz tertutup. Pulang toh? Pulang. Datang di majelis saja, majelis. Ya, kalau tidak dapati Ustadz di majelis, paling kita pulang toh. Nah, Ibnu Abbas tidak. Ibnu Abbas dia tidur, dia apa namanya? Dia hamparkan selembar kain di depan pintu rumah Abu Musa al-Ash'ari. Diterik matahari, hempasan angin yang sangat panas menerpa wajah beliau. Tidur beliau di depan pintu rumahnya untuk menunggu Abu Musa al-Ash'ari. Akhirnya Abu Musa membuka pintu rumahnya, dilihat, "Ya bena ammi Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah, apa yang antum lakukan di tempat ini?" "Aku ingin belajar mengambil satu hadis darimu." Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? "Kenapa engkau tidak utus seorang kepadaku sehingga aku yang datang kepada antum? Karena ini anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait." Ya kalau bahasa kita, kenapa antum tidak japri saja? Nanti anak yang datang, kan begitu. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Ana lebih berhak untuk mendatangi ilmu. Nah itu semangat Ibnu Abbas. Makanya tidak heran beliau menjadi habrul ummah, bahrul ilmi, lautan ilmu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin sengaja menyebutkan sedikit sirah perjalanan hidup sahabat-sahabat Nabi supaya kita ambil pelajaran. Ada satu wasiat yang beliau tidak pernah lupakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang dia dapatkan dari Nabi, begitu pula wasiat yang didapatkan dari bapaknya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Kita akan sebutkan satu wasiat yang beliau tidak pernah lupakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa beliau ingat. Apa itu teman-teman sekalian? Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik kendaraan bersama Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, wahai anakku, inni uallimuka kalimat. Aku ingin ajarkan engkau beberapa kalimat." Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat-kalimat tersebut? Ihfadzillaha yahfadzka, ihfadzillaha tajid tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau, dan jagalah Allah, maka engkau akan senantiasa mendapati Allah itu ada di hadapanmu. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Jagalah Allah, jagalah hukum-hukum Allah, jaga aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah senantiasa menjaga engkau. Dan penjagaan Allah itu ada dua. Penjagaan yang pertama untuk hamba-hambanya adalah penjagaan untuk kemaslahatan dunianya, dunia seorang hamba. Allah jaga kesehatan kita,
Allah jaga tubuh kita, Allah jaga harta kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga istri kita. Ini penjagaan pertama Allah untuk kita berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Yang kedua, yang lebih hebat dari itu, penjagaan Allah terhadap agama kita, akidah kita, manhaj kita, terutama ketika menjelang sakratul maut. Nah, di situ kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika seorang hamba menghadapi sakratul maut, maka iblis dan bala tentaranya itu semuanya berkumpul. Ini momen terakhir untuk menyesatkan anak Adam. Maka saat-saat seperti ini kita butuh pertolongan Allah, kita butuh penjagaan Allah. Satu permintaan Allah, ihfazillah yahfazlah, kata Nabi. Jaga Allah, jaga hukum-hukum Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga engkau. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang dia dapatkan yang selalu diingat oleh Ibnu Abbas dari bapaknya. Kalau tadi wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita adzan dulu ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi itu wasiat yang senantiasa diingat oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajid tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, minta kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua yang beliau tidak pernah lupakan adalah wasiat dari bapaknya Abbas, seorang sahabat, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Ibrahim Al-Qurashi, menjelang wafatnya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, beliau berwasiat kepada putranya, kepada Ibnu Abbas, Abdullah. Apa wasiat bapaknya kepada Abdullah? Inni musika bihubbillahi wa hubbi ta'atihi wa khaufillahi wa khaufi ma'siyatihi. Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu wahai anakku, hendaklah engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah zat satu-satunya yang engkau cintai, dan jadikan ketaatan kita kepada Allah, ibadah-ibadah yang kita laksanakan kepada Allah sebagai sesuatu yang kita cintai, yang kalau kita tinggalkan, hati ini gundah gulana, sedih hati ini meninggalkan ibadah. Jadikan Allah zat yang engkau cintai, dan jadikan ibadah-ibadah kepadanya adalah sesuatu yang engkau cintai. Dan aku memberikan wasiat kepadamu wahai anakku, hendaklah engkau takut kepada Allah serta takut untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa innaka idza kunta kadzalik lam takrahil mauta ma ta'atak. Ini syahidnya teman-teman sekalian. Kenapa Abbas memberikan wasiat ini kepada anaknya Abdullah? Kalau hal ini tertanam pada dirimu wahai Abdullah, idza kunta kadzalik, kalau engkau berada pada kondisi ini, apa kondisi tersebut? Engkau senantiasa mencintai Allah, mencintai ketaatan kepada Allah, engkau senantiasa takut kepada Allah, engkau senantiasa takut untuk bermaksiat kepadanya. Kalau engkau berada pada kondisi seperti ini, lam takrahil mauta ma ta'atak, maka pasti engkau tidak akan membenci yang namanya kematian, kapanpun kematian itu datang kepadamu. Ini yang membuat kita, teman-teman sekalian, yang membuat kita takut dengan kematian. Kenapa? Karena tidak ada bekal. Bekal kita masih sedikit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kita takut untuk bertemu dengan yang namanya kematian. Kalau rasa takut ini hilang, teman-teman sekalian, kebencian kita terhadap kematian, maka ini wasiat beliau, jadikan Allah sebagai zat yang kita cintai, jadikan ibadah kita kepadanya sesuatu yang kita cintai, dan jadikan Allah zat yang kita takuti, dan jadikan maksiat adalah hal yang kita takuti.
Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita tidak akan membenci yang namanya kematian, kapanpun kematian itu mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu dekat dengan kita, dan dia tidak mengenal usia, muda, tua, sehat, sakit, ya, kaya, miskin, hitam, putih, gode, kurus, ganteng, cantik, tidak ada. Kalau kematian sudah datang, pasti dia akan mendatangi kita. Itu yang menjadikan kadang kita takut. Apalagi kalau dokter vonis, oh antum positif, kadang ada was-was, ketakutan, ya, baik. Kenapa kita takut, stres? Karena kalau mati tidak ada bekal yang kita bawa. Kalaupun ada masih sedikit. Tapi kalau cinta kita kepada Allah kuat, ketaatan kita kepada Allah kuat, maka kita pun tidak akan takut dengan yang namanya kematian. Ini wasiat yang senantiasa diingat oleh Abdullah ibnu Abbas. Wasiat dari Nabi dan wasiat dari bapaknya. Dan beliau, Ibnu Abbas ini, walaupun di umur yang masih muda, masih bocah, masih sangat-sangat muda, tapi Allahu Akbar, di masa kepemimpinan Umar ibn Khattab, beliau gabungkan Abdullah ini, masukkan Abdullah ini ke dalam Majelis Syura. Apa itu Majelis Syura? Dewan, bukan Dewan Fatwa, Dewan Penasehat. Ya, di masa Umar ibn Khattab ketika belum memimpin, Abdullah ibn Abbas dimasukkan di Majelis Syura. Padahal Majelis Syura itu yang bergabung di situ adalah sahabat-sahabat senior yang ikut pada perang Badar. Hanya Abdullah satu-satunya yang bocah, yang masih kecil. Makanya sebagian sahabat protes kepada Amirul Mukminin Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau masukkan bocah kecil ini ke majelis ini? Kan masih banyak yang sebaya, masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Tapi apa kata Umar? Antum tahu beliau adalah orang yang dikenal dengan keilmuannya, dan itu terbukti. Ketika Umar bertanya kepada sahabat-sahabat senior tentang firman Allah dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullah wa ra'aitanna idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila kemenangan itu datang dan kalian melihat manusia itu berbondong-bondong, afwaja itu berjamaah, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Umar bertanya tentang tafsiran ayat ini kepada sahabat-sahabat. Ada yang mengatakan, oh maksudnya wahai Amirul Mukminin, ayat ini ketika datang kemenangan kepada kita, maka hendaklah kita senantiasa beristighfar kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Tapi Umar mengatakan ada pendapat lain, tafsiran yang lain. Maka sahabat-sahabat memberikan tafsiran sampai kepada Ibnu Abbas, Abdullah mengatakan ketika Umar bertanya, bagaimana tafsiranmu hai Ibnu Abbas? Apa kata Ibnu Abbas? Tafsiran ayat ini tentang kemenangan yang datang, penaklukan kota Mekah, dan kita melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ini menunjukkan ajalnya Nabi sudah sangat dekat, Nabi akan meninggal. Maka kata Umar, ini tafsir yang kuinginkan. Artinya di hadapan sahabat-sahabat senior, tapi Ibnu Abbas yang terbaik tafsirannya. Makanya beliau adalah turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umurnya masih sangat-sangat muda, dan begitulah cara Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Beginilah cara Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Maka ilmu itu perlu, teman-teman sekalian. Dengan ilmu Allah akan jaga kita. Makanya sebagian salaf mengatakan al-alim la yakhraf. Orang berilmu itu tidak pernah pikun. Sampai tua dia tidak akan pikun. Orang berilmu itu tidak akan pikun walaupun umurnya 100 tahun, 200 tahun. Dan itu telah dibuktikan oleh ulama-ulama terdahulu. Abu Thayyib At-Tabari
umurnya sudah 100 lebih, 100 tahun lebih. Ini Abu Tayyib At-Tabari, bukan Ibnu Jarir, Abu Tayyib At-Tabari. Umurnya sudah 100 tahun lebih. Antum tahu dia melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh anak muda. Ketika beliau ingin menyeberangi daratan, beliau kan ingin menaiki perahu. Nah, antara perahu dengan daratan itu terbilang sangat jauh lah, tidak berdekatan ya. Ya, konsekuensinya kalau jauh kita harus loncat, harus melompat dari daratan ini ke perahu, dan itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Apa yang dilakukan oleh Abu Tayyib At-Tabari? Dia meloncat sehingga orang-orang kaget melihat perbuatan beliau. Apa kata beliau? Hadhil jawari hafidnaha fi sigari. Tubuh ini, jasad ini kita jaga dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa muda, fahafidhaha alaina fil kibari, sehingga di masa tua Allah masih menjaga tubuh ini. Makanya masa tua hati-hati. Masa tua ini dia berakibat dari masa mudanya. Kalau masa mudanya bergeliman dengan kemaksiatan, hati-hati. Nanti akan pikun, ya. Kalau sudah pikun merebutkan orang lain. Tapi orang berilmu tidak akan pikun, kata para ulama sebagian salaf. Tidak akan pikun, la yakhrab, tidak akan pikun. Coba antum lihat orang-orang yang pikun, masa mudanya bagaimana, ya? Masa mudanya orang-orang yang bergeliman dengan kemaksiatan, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini wafat di Taif tahun 68 Hijriah. Wafat di Taif tahun 68 Hijriah, dan beliau tutup usia di umur 71 tahun, ya, 71 tahun. Dan teman-teman sekalian, ada salah satu karomah, kita tutup dengan karomah beliau ketika beliau wafat. Ada karomahnya. Setiap wali Allah itu pasti ada karomah yang Allah berikan kepadanya. Apa karomah dari Ibnu Abbas ketika wafat? Disebutkan oleh, ini juga dikatakan, riwayat ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi mengatakan riwayat ini mutawatir. Setelah Ibnu Abbas meninggal di Taif, tiba-tiba ada seekor burung yang muncul, yang bentuk burung ini tidak diketahui oleh orang-orang Taif. Aneh. Meninggalnya Ibnu Abbas, datang seekor burung yang bentuk burung ini tidak dikenal oleh orang-orang Taif. Tiba-tiba seekor burung ini masuk ke dalam keranda Ibnu Abbas, kerandanya, dan burung ini tidak keluar dari keranda tersebut. Lantas setelah Ibnu Abbas dibawa di kuburan, ke kuburannya, dan dikuburkan oleh orang-orang yang hadir ketika itu, terdengarlah ini karomahnya beliau. Terdengar dari kuburan tersebut lantunan ayat Al-Quran dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan, diridhoi, dan masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jabir bin Abdullah mendengarkan kematian Ibnu Abbas, maka beliau mengatakan, mata a'lamun nasi wa ahlamun nas. Telah meninggalkan kita orang yang berilmu dan orang yang sangat santun lembut. Walaqad usibat bihi hadhil ummah musibatun la tartaq. Sungguh kematian Ibnu Abbas menjadikan umat Islam ini ditimpa dengan sebuah musibah yang tidak ada penyembuhnya. Jadi memang kematian ulama itu adalah musibah bagi kaum muslimin.
setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musibah yang menimpa kaum muslimin, kematian sahabat-sahabat Nabi, orang-orang berilmu, itu adalah musibah yang terus menimpa kaum muslimin, musibah terbesar. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebuah pelajaran yang kita ambil dari kisah Ibnu Abbas, terkhusus kematian beliau, bahwa kematian para ulama itu adalah musibah, maka hendaklah kita senantiasa menjaga guru-guru kita, syekh-syekh kita, alim ulama kita, hormati mereka, jaga mereka, sebab mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi yang senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan pada umat ini. Dan jaga juga penuntut-penuntut ilmu, ya, bekali mereka. Kalau kita punya harta, bekali mereka semampu kita belikan buku-buku untuk mereka. Kalau perlu kita biayai sekolah mereka, pendidikan agama mereka, ya. Tujuannya kalau selesai berdakwah, dan itu juga jadi amal jariah untuk kita. Ibnu Abbas berkata, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang sering berziarah ke kuburan. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruja, dan orang-orang, dan Nabi melaknat orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid-masjid tempat ibadah dan meletakkan lampu pelita di atasnya, di atas kuburan tersebut. Makna hadis ini secara global, kata Syekh Sulaiman Al-Qur'awi, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat menimpa 3 macam orang. Pertama, kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Hal itu karena pada kaum wanita ada kelemahan yang bisa menyebabkan emosi, amarah, dan tindakan meratapi orang yang telah meninggal dunia. Ini salah satu hikmah kenapa wanita-wanita diharamkan berziarah ke kuburan, ya. Walaupun kita katakan masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan, ya. Dan pendapat yang paling kuat wallahu taala alam adalah pendapat yang membolehkan selama tidak keseringan berziarah ke kuburan. Karena ada lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Ini lafaz yang datang dari Nabi. Di riwayat yang lain, Nabi itu melaknat wanita-wanita yang sering berziarah ke kuburan. Sehingga kata para ulama, boleh bagi seorang wanita itu untuk berziarah, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Hikmahnya tadi yang disebutkan oleh penulis kitab ini, Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala, karena pada kaum wanita ada kelemahan yang bisa menyebabkan emosi, marah. Ada satu hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan dan mendapati ada seorang wanita yang menangis di kuburan. Lantas Nabi mengatakan, ittaqillah wasbiri. Nabi memberikan nasihat, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa engkau. Apa kata wanita ini? Ilaika anni, pergi antum. Lihat, perempuan marah, emosi. Ilaika anni, pergi antum. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau belum tertimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpa diriku. Maka Nabi berpaling. Wanita ini tidak tahu kalau Nabi yang memberikan nasihat. Dia tidak tahu kalau ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berpaling. Ya sudah, seperti itu wanita. Nabi tidak membalas begini, enggak, ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahukan bahwasanya yang memberikan nasihat kepada wanita ini adalah Nabi, dikejar Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di pintu rumah Nabi. Dia minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu hanyalah pada hentakan yang pertama. Kita ambil pelajaran. Wanita ini apa? Emosi kan, marah di kuburan. Ketika diberikan nasihat,
Nah, begitu tabiat wanita, dia emosi, marah-marah dia, dan tindakan yang meratapi orang yang telah meninggal dunia. Dan antum bisa buktikan sendiri. Antum bisa dapati dari istri antum kan. Dan memang Nabi SAW sudah mengatakan kepada kita, mereka ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In dhahabtahu tuqimah, kalau antum berusaha untuk meluruskan wanita-wanita ini, kasar tahu, antum akan patahkan dia. Kalau antum biarkan, maka dia akan terus bengkok. Lantas apa yang kita lakukan? Kata Nabi, fastausu bin nisa, berbuat baik kalian kepada wanita. Di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi menyebutkan kekurangan wanita, sikap tulang rusuk yang bengkok ini, tulang rusuk itu kan keras. Jadi kalau antum berusaha untuk meluruskan, dia patah dia. Kalau kita biarkan, dia terus bengkok. Lantas kata Nabi, ambil sikap mudarah. Apa sikap mudarah itu? Sikap mudarah itu Ibnu Hajar katakan sikap berlemah lembut, berlemah lembut di hadapan dia, bersikap lunak di hadapan dia. Begitu cara kita menyikapi perempuan-perempuan. Artinya apa? Harus banyak bersabar dengan perempuan itu. Banyak bersabar. Kuatkan kesabaran antum. Kalau antum tidak sabar, antum maki-maki dia. Bahkan mungkin antum pukul kalau antum tidak kuat kesabaran antum. Dan itu terjadi, ada sebagian orang seperti itu. Dia kalau marah, emosi karena tidak tahan dengan perilaku istrinya, dia pukul. Dicaci maki dulu, baru dia pukul. Baru setelah itu dia mendekat, meminta dia. Menyesal. Ya, banyak-banyak bersabar dengan wanita. Karena memang mereka lemah. Kita dituntut untuk banyak bersabar. Makanya kalau kita lihat bagaimana sikap Nabi dengan istri-istri beliau, Nabi adalah orang yang paling lembut dengan istri-istri beliau. Karena itu kekurangan mereka. Kenapa wanita itu lemah? Bisa menyebabkan emosi, amarah, dan tindakan meratapi orang yang telah meninggal dunia. Baik, yang kedua, yang dilaknat siapa? Orang-orang yang membuat tempat-tempat ibadah di atas kuburan, karena hal itu dapat menyebabkan pengagungan kepada kuburan, lalu kemudian menyebabkan beribadah kepadanya walaupun niat baik. Berangkat dari apa? Dari niat baik, mengagungkan, ujungnya apa? Kesyirikan. Dan itu yang terjadi. Oke, ketiga, siapa yang dilaknat oleh Nabi? Orang-orang yang menyalakan lampu di atas kuburan. Karena itu merupakan tindakan menyia-nyiakan harta tanpa ada faedah, ya, dan juga karena dapat menyebabkan pengagungan kepadanya yang menyerupai pengagungan para penyembah patung-patung kepada patung-patung mereka. Dan sepertinya di dalam hadis ini terkandung nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang membangun masjid-masjid sebagai tempat-tempat ibadah di atas kuburan orang-orang soleh dan para tokoh yang mereka agungkan, di mana mereka bersikap khusyuk di hadapannya, yang tidak mereka lakukan ketika mereka datang ke masjid-masjid. Ini adalah di antara kemungkaran yang paling besar, bahkan termasuk di antara dosa-dosa besar yang wajib dilenyapkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis ini. Dan juga karena Rasulullah SAW tidaklah mendoakan laknat kecuali atas dosa besar. Jadi pertama yang dilaknat siapa? Wanita-wanita yang sering berziarah ke kuburan. Kedua, orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan, orang-orang soleh. Dan yang ketiga, orang-orang yang menyalakan lampu-lampu di atas kuburan. Dan itu kita dapat ya di sebagian kaum muslimin, di kampung-kampung ada kan seperti itu. Entah itu dia pasang lampu botol, itu menyanyiakan apa itu? Menyanyiakan harta, tidak ada faedahnya. Ya, apa faedahnya dia pakai penerangan seperti itu? Untuk menerangi kuburan. Sekalian pakai apa itu? Lampu merkuri. Kan begitu. Cuma lampu botol kena angin mati, hujan mati. Sekalian pakai lampu merkuri. Kan begitu. Ternyata teman-teman sekalian, yang menerangi kuburan itu apa? Amalan soleh. Kan begitu. Tidak ada manfaatnya, harta terbuang itu. Ada satu kisah, mungkin antum pernah dengar kisah ini.
seorang sahabiyah yang bernama Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini marbot masjid, wanita tua yang suka bersih-bersih masjid. Satu hari Nabi SAW tidak mendapati Ummu Mahjan radhiyallahu taala anha. Nabi mencari-cari, mana Ummu Mahjan? Ternyata Ummu Mahjan ini sudah meninggal dan dikuburkan oleh sahabat-sahabat Nabi di malam hari. Keesokan harinya Nabi bertanya. Lantas Nabi katakan, kenapa antum tidak kabarkan kepadaku? Nabi marah, seakan-akan sahabat-sahabat ini meremehkan Ummu Mahjan ini. Seakan-akan Ummu Mahjan kan cuma marbot masjid, cuma tukang bersih-bersih masjid. Nggak perlu kasih tahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi marah. Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku walaupun di malam hari? Maka Nabi katakan, dulani ala qabriha, tunjukkan mana kuburannya. Maka sahabat-sahabat membawa Nabi SAW ke kuburan tersebut dan Nabi sholat jenazah. Ya, sholat jenazah di kuburan tersebut. Ini dalil bolehnya kita sholat di kuburan, maksudnya sholat jenazah. Setelah Nabi sholat jenazah, apa kata Nabi SAW? Fa innal kubura mamlu'atun dhulmatun ala ahliha. Ini syahidnya teman-teman sekalian. Sesungguhnya kuburan-kuburan itu penuh dengan kegelapan-kegelapan. Fa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan Allah akan menerangi kuburan-kuburan tersebut dengan solatku kepada penghuninya. Artinya dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Solat jenazah. Ternyata yang menerangi kuburan itu amalan-amalan soleh kita. Yang meluaskan kuburan itu amalan-amalan soleh kita. Nah, ini yang tadi kita sebutkan dari wasiat bapaknya Ibnu Abbas, bahwa yang menjadikan kita benci dengan kematian, takut dengan yang namanya kematian, karena amalan soleh kita sedikit. Bekal kita sedikit untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedah yang bisa kita petik teman-teman sekalian? Terakhir kita tutup. Pertama, boleh melaknat orang-orang yang fasik secara umum. Kedua, haramnya sering melakukan ziarah kubur bagi kaum wanita. Sekali lagi ada khilaf ya. Pendapat yang paling kuat boleh, tapi jangan sering. Ketiga, haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid tempat ibadah, dan juga haramnya meletakkan lampu di atasnya. Ya, kalau ada lampu botol antum ambil, bawa ke rumah. 4, di antara tujuan-tujuan dasar syariat adalah menutup segala yang mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kelima, diharamkannya menyia-nyiakan harta tanpa faedah, karena semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita beli ya dari harta kita, yang kita keluarkan dari harta kita, semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan, buku yang antum beli ini insya Allah ini akan menjadi hujjah di hari kiamat nanti, yang akan menolong antum nanti insya Allah di hari kiamat, bahwa harta saya gunakan untuk membeli kitab Al-Jadid. Harta saya gunakan untuk membeli kitab Bulughul Maram yang dikaji oleh ustaz kita, Ustaz Abu Hudzaifah hafizahullah taala. Harta saya belikan ini sebagai hujjah nanti di hari kiamat. Saya belikan Riyadhus Shalihin yang dikaji oleh ustaz kita, Ustaz Hamdi Mas Peke hafizahullah taala. Apalagi kitab yang dibahas, kitabu Kasus Subhat, apalagi Tazkiratus Sami, apalagi yang dibahas Al-Qaulul Mufid, Kitab Tauhid juga, apalagi Tawdihul Ahkam, apalagi yang dibahas oleh ustaz-ustaz kita, Adabul Mufrad, apalagi Kitabul Jami. Ustaz banyak sekali ustaz. Ada batabung saya ustaz mau nikah ini. Jangan khawatir, antum keluarkan uang untuk kitab, untuk ilmu, insyaallah antum dapat istri yang kaya raya insyaallah. Ya, Wallahu taala alam. Hubungan hadis ini dengan judul bab, hubungannya dari segi bahwa Nabi SAW melarang sikap
terhadap kuburan, baik dengan membangun masjid-masjid di atasnya atau menyalakan lampu di atasnya, karena semua itu dapat menyebabkan pengagungan kepada para penghuni kuburan sehingga menjadikannya sebagai berhala-berhala yang diibadahi dengan pengagungan. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk bab 21 tentang upaya Nabi SAW di dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup semua jalan-jalan yang mengantarkan kepada segala bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Saya lupa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. InsyaAllah kalau ada waktu di pertemuan selanjutnya ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله